Ada fakta menarik. Ada fakta menarik bahwa seseorang dengan kondisi kesehatan mulutnya di bawah standar atau di bawah rata-rata, ternyata dia akan terlihat lebih tua 5-10 tahun. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dr. Gigi Yudita Kemalasari dari Poli Gigi Rumah Sakit Umum Sriwijaya Palembang. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkahnya lah kita bisa berkumpul di sini mengikuti health talk dari Instagram Rumah Sakit Sriwijaya Palembang. Gak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens Instagram Live Rumah Sakit Sriwijaya, teman-teman sekalian yang baik yang ada di rumah, di kantor maupun sedang di jalan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya harap dapat mengikuti health talk hari ini sampai selesai, dan juga saya berharap sharing kita hari ini dapat berlangsung dua arah. Silakan untuk menanyakan apapun seputar masalah gigi melalui chat Instagram Live kita. Bisa langsung diketik, nanti insya Allah akan saya bacakan dan akan saya jawab jika masih ada waktu. Saya mempunyai sebuah kata-kata bijak yang pernah saya baca dari sebuah buku. Jadi di situ, di buku tersebut mengungkapkan bahwa Miguel mengatakan bahwa a tooth in a man's head is more valuable than a diamond. Menarik bukan? Jadi menurut si Miguel, menurut kita semua saya harap ya, sebuah gigi itu ternyata lebih berharga daripada sebuah berlian sekalipun. Menarik bukan? Sepakat atau enggak ini? Jadi teman-teman sekalian yang ada di rumah, di jalan maupun di kantor, kira-kira mau mengganti giginya satu dengan berlian kah? Saya rasa enggak ya. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu awet muda dengan gigi bersih dan sehat. Saya harap yang bergabung di sini, baik yang muda-muda maupun yang sudah mempunyai usia, tetap bergabung sehingga kita dapat menyampaikan poin-poin penting dari masalah kesehatan gigi dan mulut. Jadi mungkin kita di rumah mempunyai kakek atau nenek yang atau ibu kita atau bapak kita usianya udah 50 ke atas ya. Coba teman-teman kira-kira bisa menyebutkan nggak ciri-ciri gigi orang-orang tua atau orang-orang lanjut? Bisa nggak kira-kira teman-teman menyebutkan ciri-cirinya apa aja? Bisa diketik di kolom chat. Kira-kira apa kondisi gigi dari orang-orang usia lanjut ini seperti apa kira-kira? Saya tunggu di chat, boleh. Mungkin masih ada yang sibuk jadi belum bisa ngechat ya. Jadi ciri-ciri gigi atau kondisi mulut dari orang-orang usia lanjut itu yang pertama kali terlihat adalah, nah itu ada yang jawab rapuh. Iya benar, salah satunya itu rapuh, benar Mbak Herim V ya. Jadi benar rapuh, tapi yang paling terlihat pertama kali dari orang-orang tua itu, orang-orang usia lanjut, yaitu yang pertama kali adalah giginya lebih gelap, kuning, kekuningan, atau biasanya mempunyai banyak karang gigi, ataukah ompong ini kayaknya masalah dari orang Palembang sudah banyak ya. Jadi ada yang ompong, kemudian ada yang giginya berubah posisi. Ya, itu juga disebut oleh Ibu Evi Susanti rapuh. Benar, rapuh itu nanti hubungannya ke arah pencabutan dini. Pencabutan dini menyebabkan keompongan. Nah, jadi yang teman-teman semua sebutkan sudah benar. Jadi ada fakta menarik bahwa seseorang dengan kondisi kesehatan mulutnya di bawah standar atau di bawah rata-rata, ternyata dia akan terlihat lebih tua 5-10 tahun dari umur aslinya. Gimana? Kira-kira percaya atau enggak teman-teman? Jadi harus percaya karena sebuah fakta itu tadi sudah dibuktikan dengan penelitian. Ternyata memang ada hubungannya kondisi gigi dan mulut dengan penuaan dini.
Jadi rajin membersihkan sela-sela gigi dengan dental floss dan menyikat gigi secara teratur dengan cara yang benar ternyata merupakan salah satu rahasia awet muda. Jadi cara-cara tersebut ternyata lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan cara-cara invasif lainnya seperti suntik botox ataupun operasi plastik yang untuk sebuah usaha untuk menunda proses penuaan dini. Menarik ya. Kok bisa sih? Gimana sih dok hubungannya gigi dengan awet muda? Jadi gini dulu, kita berpikirnya seperti ini. Gigi itu kan terpasang di area muka kita, entah berada di sepertiga. Ini kita bagi tiga muka kita, 1, 2, 3. Jadi mulut ini mempunyai porsi 1/3 dari seluruh performance wajah kita. Jadi, apabila ada kerusakan atau kondisi gigi kita tidak prima, maka yang sepertiga ini akan mempengaruhi 2/3 lainnya. Seperti logika saja, pertama kali kita melihat orang, bertemu dengan seseorang, hal yang pertama kali kita lihat adalah mukanya. Kemudian kita melihat sepertiga di bagian mukanya, yaitu mulutnya. Lalu sepertiga lagi hidung, mata, baru ke jidat gitu kan. Jadi ternyata mulut ini mempunyai porsi pandangan seseorang itu lumayan gede ya, sepertiga loh. Sepertiga dari 3/3. Jadi begini, jika kita bicara tentang gigi, kita juga bicara tentang jaringan periodontal. Nah, jaringan periodontal ini adalah jaringan yang memeluk gigi. Jadi gigi-gigi kita ini dipeluk dan disanggah oleh jaringan yang bernama jaringan periodontal. Jaringan periodontal ini terdiri dari tulang gigi dan gusi. Nah, apabila terdapat masalah pada jaringan periodontal, maka akan berakibat pada pertama kali adalah tulangnya. Tulangnya akan rapuh, akan habis, sehingga apabila tulang ini sudah tidak kuat untuk menyanggah gigi, otomatis giginya akan lama-kelamaan akan goyang. Nah, terus kenapa dok kalau goyang? Ya kalau goyang tidak dirawat, tidak dilakukan tindakan gigi untuk selanjutnya, maka gigi yang goyang tersebut mau nggak mau harus dicabut, bukan? Nah, jadi trennya sekarang sedikit-sedikit orang ini sakit gigi pengennya nyabut gigi. Jadi kebayang atau enggak, jadi menurut penelitian ternyata umur 16 tahun, 17 tahun, 30 tahun, 40 tahun, pokoknya usia muda dan produktif ternyata pasti ada satu paling tidak gigi yang dicabut secara dini. Jadi dampaknya apa sih dok terhadap dari pencabutan gigi dini ini? Yang pertama yaitu ompong. Ompong ini akan menyebabkan pipi dan bibir kita ini akan kendur karena pipi dan bibir kita ini ditopang oleh gigi geligi dan tulang rahang. Jadi jika ada salah satu atau ternyata lebih dari satu yang hilang, maka kebayang ini bisa kempot, bibir bisa kempot atau kendur. Jadi seperti itu. Efeknya memang akan berjalan jangka panjang, nggak langsung begitu cabut gigi terus langsung kempot tuh enggak. Jadi kalau sudah terpaksa harus mencabut gigi, sebaiknya itu di gigi yang hilang tersebut diganti dengan gigi palsu. Kemudian jaringan periodontal yang kedua yaitu gusi. Pada jaringan periodontal yang tidak terawat, maka gusinya biasanya akan mengalami kerusakan. Kerusakan gusi itu seperti apa sih dok? Kerusakan gusi itu biasanya adalah resesi. Resesi itu proses menurunnya gusi. Jadi pernah lihat mungkin atau saudara-saudara sekalian mengalami bahwa giginya itu gusinya turun atau naik, jadi sehingga akarnya agak terpapar, agak kelihatan gitu. Nah, kondisi yang gusi yang rata kemudian turun atau naik tidak warnanya tidak kemerahan itu membuat appearance atau penampilan dari gigi seseorang itu akan terlihat lebih tua. Nah, jadi yang seperti yang saya sebutkan tadi, usia tua itu identik dengan giginya yang kuning kegelapan, kuning arah ke gelap atau abu-abu, kemudian banyak lubang gigi, kemudian banyak karang gigi. Nah, jadi apabila di usia muda sudah mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi, berarti secara penampilan wajah secara keseluruhan itu mengalami penuaan dini.
Nah, bagaimana sih dok untuk mencegahnya? Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara-cara membuat gigi kita ini lebih bersih dan lebih sehat, lebih lama untuk dipakai, lebih lama untuk tersenyum tentu saja. Efek membersihkan gigi dan mulut secara benar sebenarnya tidak bisa diraih secara instan, seperti kita suntik botox misalnya. Mungkin teman-teman sekalian ada yang pernah suntik botox, efeknya sangat instan. Jadi suntik botox di sini langsung kenceng. Jadi untuk efek merawat gigi ini efeknya nggak dirasakan secara instan, tetapi untuk jangka panjang ini merupakan sangat investasi untuk dari segi awet muda. Jika kita mempunyai gigi yang bersih dan sehat, tentunya otomatis kita akan lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat, untuk lebih percaya diri untuk bicara di depan umum, dan tentu saja lebih percaya diri untuk lebih banyak tersenyum kalau gigi kita bersih dan sehat. Nah, hubungannya apa? Orang yang banyak tersenyum itu mungkin sudah bukan rahasia umum lagi ya. Orang yang banyak tersenyum itu biasanya awet muda. Jadi awet muda. Nah itu hubungannya antara gigi, senyum, awet muda. Nah itu yang seperti saya jelaskan tadi urutannya. Nah sekarang saya minta teman-teman chat lagi. Kira-kira apa ciri-ciri gigi orang muda? Orang 17 tahun ke bawah lah. Kira-kira apa ciri-cirinya? Apa? Ciri-ciri gigi orang muda atau anak-anak bisa disebutkan nggak kira-kira? Mungkin masih ada ini atau jaringannya lemot ya. Jadi ciri-ciri gigi orang muda yang pertama kali adalah putih. Kita lihat ya, anak-anak usia 5 tahun, 10 tahun itu giginya akan lebih cerah, lebih putih dibandingkan orang yang lebih tua umurnya. Yang kedua adalah susunan giginya biasanya teratur. Kemudian bersih biasanya. Kemudian juga biasanya tidak berlubang. Nah, jadi gigi-gigi pada usia muda itu yang saya sebutkan tadi putih, tidak berlubang, tidak ada karang gigi, susunan giginya teratur. Itulah yang akan kita capai. Itulah yang akan membuat kita awet muda. Sepakat kira-kira? Sudah sampai di sini, sudah logikanya udah mulai jalan ya. Jadi gitu. Goals atau tujuan yang akan kita capai itu yang seperti itu. Bagaimana sih dok cara mendapatkannya? Susah-susah gampang, simple. Yang pertama, susunannya teratur. Susunan teratur ini harus kita jaga dari awal dari usia dini, dari usia 5 tahun, 4 tahun sekalipun sudah harus kita rawat. Bagaimana cara merawatnya? Jadi jika ada anak-anak dari teman-teman sekalian yang giginya goyang, itu jangan ditunda, harus dicabut ke dokter gigi. Jadi insya Allah apabila kita teratur, kita tepat waktu mencabut gigi susu anak-anak, insya Allah ke depannya nanti giginya susunannya akan bagus. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana sih dok supaya gigi kita ini bersih terus, sehat terus gitu? Simple, cukup dengan menyikat gigi, nggak usah neko-neko. Jadi cukup menyikat gigi. Ya baik Ibu Evi Susanti, untuk menjaga biar tetap seperti usia muda gimana dok? Ya saya jelaskan, ini akan saya jelaskan. Jadi yang pertama tadi bagaimana menjaga gigi supaya bersih dan sehat. Kuncinya yang pertama dan satu-satunya mungkin nggak usah neko-neko, yaitu menyikat gigi. Menyikat gigi dengan waktu yang benar, teratur, dan dengan cara yang benar. Menyikat gigi yang benar itu kapan sih? Jadi sebaiknya menyikat gigi itu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Itu adalah waktu yang sangat terbaik. Jadi apabila kita sudah menyikat gigi dengan waktu yang benar, dengan cara yang benar, insya Allah gigi kita ini tanpa masalah. Tapi perlu digarisbawahi, dengan cara menyikat gigi yang sudah benar, kita tidak bisa menghindari adanya karang gigi. Nah, itulah dibutuhkannya 6 bulan sekali kita harus konsul ke dokter gigi. Jadi Rumah Sakit Sriwijaya ini sudah mempunyai poli gigi yang insya Allah lengkap alat dan peralatannya.
alat bahan dan segalanya itu sudah lengkap, bisa diperiksakan setiap 6 bulan sekali atau saat ada keluhan ke sini. Nah, jadi karang gigi ini harus dibersihkan dengan alat khusus yang ada di dokter gigi. Tidak bisa kita mau membersihkan karang gigi hanya dengan hanya dengan menyikat gigi, nggak bisa. Jadi harus dengan alat khusus. Kemudian itu bagaimana sih dok supaya gigi kita tuh tetap bagus gitu, tetap putih? Kalau untuk warna gigi itu biasanya tergantung dengan kondisi kulit seseorang, biasanya berhubungan dengan ras. Apabila kulitnya putih, biasanya giginya agak kekuningan, tapi itu normal. Apabila kulitnya agak gelap, biasanya dia kulitnya giginya agak putih. Seperti kalau kita lihat orang negro, itu maaf ya, seperti orang negro itu kulitnya agak gelap tetapi giginya putih. Itu hal yang normal, hal yang fisiologis gitu kan. Nah, terus apabila dengan yang kondisi kulitnya putih, giginya biasanya agak kekuningan. Tidak apa-apa selagi itu adalah kondisi yang normal, nggak apa-apa. Tetapi gimana sih dok, saya ini kayaknya giginya udah dari kecil tuh kuning banget, atau saya sering ngeteh, ngopi, ngerokok, gigi saya kuning. Nggak apa-apa, kita punya solusinya. Jadi di Rumah Sakit Sriwijaya ini kita mempunyai alat yang ada di belakang saya ini, ya, alat untuk memutihkan gigi. Jadi insya Allah alat dan bahannya aman. Nama tindakannya adalah proses bleaching gigi. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah dengar. Jadi bleaching gigi ini adalah proses untuk memutihkan gigi, tetapi hasilnya berbeda-beda tiap orang, tergantung dari kepadatan gigi masing-masing orang tersebut. Nah, jadi nanti prosesnya menggunakan alat yang ada di belakang saya ini, gigi dioleskan dengan suatu bahan kimia yang aman, yang sesuai standar kedokteran gigi, kemudian akan disinar dengan alat yang ada di belakang, kemudian sekali kunjungan biasanya hasilnya sudah meningkat gitu putihnya. Entah itu 3 tingkat, 4 tingkat, atau bahkan ada yang 5 tingkat, tergantung dari kepadatan gigi masing-masing orang. Nah, seperti itu. Ya, saya jawab pertanyaan dulu dari teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Iya, selamat pagi. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Mayang Firdaus. Dokter mau tanya, untuk anak-anak yang giginya mau ganti yang baru agar giginya rapi, gimana cara perawatannya dokter ya? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, cabutnya tepat waktu. Bagaimana dikatakan cabut tepat waktu? Jadi ketika misalnya umur anak 6 tahun, itu biasanya gigi yang bawah dulu. Gigi yang bawah dulu yang tanggal. Gigi yang bawah dulu yang ini. Tuh, gigi yang bawah yang akan goyang. Setelah anak itu mengatakan kepada ibunya, Bu, gigi saya ini goyang. Nah, jangan ditunda, segera ke dokter gigi, maka akan kita cabut. Karena biasanya dengan pencabutan yang telat, biasanya nanti gigi permanen yang di bawahnya itu sudah tumbuh, gigi di atasnya masih ada. Nah, itu yang suka bikin gigi itu susunannya tidak teratur, seperti itu. Ataukah misalnya gigi anak saya ini kok dok nggak goyang-goyang, padahal gigi permanennya itu sudah muncul benihnya. Bisa terjadi itu pada pada kondisi-kondisi tertentu bisa terjadi. Nah, pada saat itu kita harus melakukan pencabutan untuk gigi susunya, sehingga kita dapat menyediakan jalan untuk gigi permanennya itu keluar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk perawatan giginya rapi itu cukup dengan cabut tepat waktu, cukup segitu aja. Selain itu juga sikat gigi secara teratur itu wajib hukumnya ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Evi Susanti. Kalau sering minum kopi mempengaruhi nggak dok gigi? Maaf ya dok, banyak bertanya karena tema gigi sangat menarik. Karena kalau senyum giginya nggak sehat jadi nggak cantik. Yes, benar, setuju sekali. Jadi untuk para peminum kopi, susah-susah gampang ini sebenarnya. Pertama kali yang perlu diperhatikan adalah yang membuat stain atau noda pada gigi itu ternyata bukan kopinya, tetapi gula dan susunya. Jujur saja saya adalah tukang ngopi gitu kan, tetapi insya Allah di gigi saya nggak ada stain karena saya minum kopinya itu tanpa gula, tanpa susu. Jadi kalau kita lihat
gula dan susu ini kan sifatnya adalah lengket. Jadi begitu gigi kita terkena gula dan susu, permukaannya akan lengket, kemudian dibasuh dengan kuning atau hitamnya dari kopi teh itu, maka akan terjadi pewarnaan di gigi. Nah, seperti itu. Jadi untuk pencegahannya, apabila terpaksa atau ingin sekali minum teh atau kopi yang mempunyai gula atau susu, usahakan menggunakan sedotan. Kemudian yang kedua adalah langsung minum air putih. Kalau sedang di luar rumah itu langsung kumur-kumur. Kalau kita sedang ada di rumah setelah ngopi ngeteh, lebih baik sikat gigi. Apabila sudah terlanjur stain, bisa ke dokter gigi dengan membersihkan karang gigi, atau yang seperti saya jelaskan tadi, melakukan tindakan bleaching gigi. Nah, setelah melakukan tindakan bleaching gigi, kita lakukan maintenance supaya giginya nggak balik kecoklatan lagi. Dengan yang saya sebutkan tadi, pakai sedotan, minum air putih yang banyak, berkumur, sikat gigi, seperti itu. Jadi minum kopi boleh, minum teh boleh, tetapi sesuatu yang berlebihan itu tentu tidak baik kan. Jadi sewajarnya aja, minum kopi sekali sehari, banyak minum air putih dan sikat gigi. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman sekalian. Dari Abdita Sadung, dok, saya giginya agak kuning, tapi kulit saya abu-abu. Itu gimana ya dok? Bagusnya sikat gigi berapa kali sehari? Sikat gigi tidak tergantung dengan warna kulit dan warna gigi. Jadi mau kulitnya putih, mau giginya putih, sikat giginya tetap 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Nah, jadi kira-kira mudah. Yang sudah saya jelasin tadi juga, kalau misalnya giginya terasa kuning, lakukan saja tindakan bleaching di Rumah Sakit Sriwijaya di Poli Gigi. Dengan sekali perawatan, insya Allah hasilnya akan ada peningkatan kecerahan warna gigi.